Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainuddin, nomor absen 10 dari KPI 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori komunikasi antar budaya. Teori komunikasi antar budaya yang perlu kita pahami adalah satu, pengertian teori komunikasi antar budaya, yang kedua, pola dan bentuk komunikasi antar budaya, yang ketiga, unsur komunikasi dan kebudayaan, yang keempat, prinsip dan fungsi komunikasi antar budaya, yang kelima, hakikat dan tujuan komunikasi antar budaya, yang keenam, faktor pendukung dan hambatan komunikasi antar budaya. Baik, kita masuki pada pengertian teori komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian informasi, gagasan, ide atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses penyampaian informasi ini dilakukan secara lisan dan tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya, gestur atau tampilan pribadi atau bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan yang disampaikan. Pada dasarnya komunikasi antar budaya itu seperti dengan komunikasi biasa, hanya saja yang berbeda adalah latar belakang di antara orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi. Yang kedua, pola dan bentuk komunikasi. Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola komunikasi yang berorientasi pada konsep, dan yang kedua, pola komunikasi yang berorientasi pada sosial, yang mempunyai hubungan yang berlainan. Pola komunikasi terdiri dari tiga macam, yaitu pola komunikasi satu arah, yakni proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan. Dalam hal ini komunikan hanya bertindak sebagai pendengar saja. Terus kemudian pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu antara komunikator dan komunikan menjadi saling bertukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka. Yang ketiga, pola komunikasi multi arah, yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Adapun bentuk komunikasi itu terdiri dari satu, komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi intrapribadi atau komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal atau komunikasi dua orang dan terjadi kontak langsung. Dalam percakapan, komunikasi interpersonal dapat berlangsung dengan dua cara. Pertama, secara tatap muka, face to face communication. Yang kedua adalah menggunakan media atau mediated communication, atau menggunakan alat untuk mengirim pesan seperti melalui HP atau telepon dan sebagainya. Terus kemudian komunikasi kelompok atau group communication, yakni komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang sebagai komunikannya. Terus kemudian yang keempat, komunikasi publik. Seorang komunikator kepada publik sebagai sasaran atau penerima pesan. Terus kemudian yang kelima, komunikasi organisasi, yakni komunikasi yang berada dalam satu organisasi. Yang keenam, komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Yang ketujuh, komunikasi antar budaya, yakni komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedelapan, komunikasi internasional, komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili satu negara kepada komunikan yang juga mewakili negara lain. Terus kemudian yang kesembilan adalah komunikasi global, komunikasi yang terjadi karena adanya penyebar luasan informasi yang begitu banyak beredar di dunia. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian kita ke selanjutnya, yakni unsur komunikasi dan kebudayaan. Unsur-unsur komunikasi apa saja? Yaitu yang pertama, adanya komunikator atau sender, pengirim pesan yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan atau message, yakni informasi, ide atau gagasan atau perasaan yang diciptakan komunikator dan akan dikirimkan kepada pendengar atau komunikan.
Terus kemudian yang ketiga, media atau channel, yakni sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan. Yang keempat, komunikan atau receiver atau orang yang menerima pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback, yakni tanggapan komunikan setelah menerima pesan. Yang kemudian yang keenam, suasana, yaitu tempat dan waktu serta suasana ketika melakukan komunikasi. Yang ketujuh, gangguan atau noise, yakni penghambat dalam proses komunikasi sebagai akibat ada ketidaksamaan makna. Dalam gangguan ini digolongkan menjadi 3 macam, yaitu gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan semantik. Gangguan fisik yaitu gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima pesan. Yang kedua, gangguan psikologis karena terjadi adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan individu secara psikologis. Dan yang ketiga, gangguan semantik, yaitu gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Ya, mungkin karena berbeda makna atau mungkin bisa ambigu. Jadi yang disampaikan oleh komunikator kepada pesan tidak menerima makna yang semestinya atau tidak seutuhnya. Kemudian apa saja yang menjadi unsur-unsur kebudayaan? Yang pertama, sejarah kebudayaan. Ya. Yang kedua, identifikasi sosial. Yang ketiga, budaya material. Yang keempat, peran relasi. Yang keenam, kesenian. Yang ketujuh, bahasa. Yang kesembilan, stabilitas kebudayaan. Yang 9, konsep tentang waktu. 10, pengakuan dan ganjaran. 11, pola pikir. Itu tentang unsur-unsur kebudayaan. Kemudian prinsip dan fungsi komunikasi antar budaya. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yakni 1, realitas bahasa, di mana karakter bahasa mempengaruhi proses kognitif. Orang yang berkomunikasi menggunakan bahasa yang berbeda, maka akan berbeda juga cara memandang dan berpikir tentang dunia. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Makin besar perbedaan budaya, maka semakin sulit komunikasi dilakukan. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian, yakni makin besar perbedaan budaya, maka makin besarlah ketidakpastian dalam berkomunikasi. Yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya, yakni makin besar perbedaan antar budaya, maka makin besar kesadaran diri para partisipan dalam berkomunikasi. Yang kelima, yakni interaksi awal dan perbedaan antar budaya, yaitu perbedaan antar budaya dan kepentingan dalam interaksi awal berangsur berkurang ketika hubungan ini menjadi lebih akrab. Kemudian fungsi komunikasi antar budaya itu memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi merupakan fungsi komunikasi yang ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Fungsi pribadi sendiri terdiri dari yakni pertama, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas dirinya. Misalnya dalam hal berbahasa dapat diketahui asal-usul suku bangsa seseorang. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial, yaitu menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap memperhatikan dan mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya seringkali menambah pengetahuan bersama karena saling mempelajari kebudayaan, ya, bersifat keterbukaan. Yang keempat, melepaskan diri atau jalan keluar. Seseorang melakukan komunikasi kadang untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Terus kemudian fungsi sosial dari komunikasi antar budaya adalah
fungsi yang didapatkan seseorang sebagai makhluk yang berinteraksi dengan satu sama lain. Fungsi sosial diantaranya ya, satu, pengawasan, yakni menginformasikan perkembangan lingkungan atau peristiwa yang terjadi di sekitar seseorang. Yang kedua, menjembatani, yakni merupakan jembatan atas perbedaan di antara orang yang berkomunikasi. Keduanya saling menjelaskan pesan-pesan yang mereka sampaikan sehingga menghasilkan makna yang sama dan menemukan persepsi maksud yang sama. Yang ketiga, sosialisasi nilai. Ini merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat. Terus kemudian yang keempat, menghibur. Misalnya mungkin kita ditunjukkan berbagai macam pertunjukan kesenian satu daerah yang ini menunjukkan komunikasi antar budaya yang memiliki dimensi menghibur. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap yang kelima, yakni hakikat dan tujuan komunikasi antar budaya. Hakikat dan tujuan komunikasi. Nah, kita buka hakikat komunikasi antar budaya, yaitu pertama, kultur. Kultur adalah gaya hidup khusus yang khas yang terdiri dari nilai, kepercayaan, dan gaya komunikasi suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, enkulturasi adalah transmisi pengiriman pesan kultur dengan belajar. Yang ketiga, akulturasi, yakni pencampuran dua budaya yang berbeda. Yang keempat, subkultur, yakni kelompok kecil dalam kultur yang lebih besar dan dominan. Adapun tujuan komunikasi antar budaya adalah pertama, memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktek komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasi antar orang yang berbeda budaya. Yang ketiga, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi. Yang keempat, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Yang keenam, menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Ada beberapa alasan mengapa perlu komunikasi antar budaya, yaitu satu, membuka diri, memperluas pergaulan, kemudian meningkatkan kesadaran diri, etika atau etis, terus mendorong perdamaian dan meredam konflik, dan demografis dan ekonomi, dan menghadapi teknologi komunikasi, dan menghadapi era globalisasi. Kemudian kita akan menguraikan faktor pendukung dan hambatan komunikasi antar budaya. Faktor pendukung komunikasi antar budaya ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penguasaan bahasa. Ini harus menguasai bahasa yang digunakan dalam satu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan mendapat respon yang diinginkan atau yang diharapkan. Yang kedua, sarana komunikasi, yaitu alat penunjang dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal seperti telepon atau HP, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Yang keempat, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir pelaku komunikasi sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Misal, jika si pemberi pesan intelektualnya lebih tinggi daripada penerima pesan, maka pemberi pesan harus berusaha menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sang penerima pesan ini bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang yang mengirim pesan atau komunikatornya. Terus kemudian yang ke-8, lingkungan baik, di mana komunikasi yang dilakukan dalam satu lingkungan atau suasana tempat yang tenang itu akan mudah dipahami dibandingkan dengan komunikasi yang dilakukan di tempat yang bising atau yang kurang kondusif. Hambatan komunikasi antar budaya itu ada 3 ya. Hambatan yang bersifat teknis, hambatan semantik,
dan hambatan perilaku. Hambatan yang bersifat teknis itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, dan penguasaan teknis serta metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Kemudian karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi, hingga komunikasi yang tidak siap menerima pesan dari komunikator. Yang kedua, hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi. Nah, kesalahan dalam menangkap pengertian terhadap bahasa biasanya disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya. Kemudian yang ketiga, hambatan perilaku. Ini disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau perilaku manusia baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku diantaranya adalah satu, pandangan yang bersifat a priori, negatif, atau mungkin tidak simpatik. Yang kedua, prasangka yang didasarkan pada emosi. Yang ketiga, otoritas dan sifat-sifat negatif lainnya. Itu tadi yang sudah saya kemukakan terkait teori komunikasi antar budaya. Untuk memahami komunikasi antar budaya memang harus dipahami beberapa hal yang mesti kita ketahui agar komunikasi antar orang yang berbeda latar belakang budaya, yakni yang mencakup ras, etnis, keyakinan, bahasa, dan seterusnya dapat dilakukan dengan efektif. Hal ini perlu diperhatikan beberapa poin penting sebelum melakukan komunikasi antar budaya, yakni kearifan lokal maupun internasional atau global. Antara lain pengertian teori komunikasi antar budaya, pola dan bentuk komunikasi antar budaya, unsur komunikasi dan kebudayaan, prinsip dan fungsi komunikasi antar budaya, dan hakikat dan tujuan komunikasi antar budaya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Hamid, atas bimbingannya, dan kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.